والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, serta anak-anak, banin wa banat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Para hadirin yang hadir di Masjid Imam Asy-Syafi'i Syiah ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, alhamdulillah, rasa syukur yang tak terkira atas segala nikmatnya yang tak terhingga. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan senantiasa kita rawat. Suaranya kecil? Enggak lah, kebesaran nanti saya. Ini cara untuk supaya tidak panjang-panjang. Pandai kan seso jadinya kan? Tahu seso? Nggak tahu? Nah, tuh. Kalau gitu ini tidak perlu dipakai. Nggak perlu. Baik, dipakai juga. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Sampai di mana tadi? Seso. Baik. Alhamdulillah atas segala nikmat tadi yang Allah beri, mudah-mudahan nikmat ini kita gunakan untuk bersyukur kepadanya, mengakui, memuji, kemudian meyakini dan menggunakannya untuk segala yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di majelis ini, di salah satu tempat yang senantiasa dibanggakan Allah, di majelis ilmu yang melahirkan as-sakinah, ketenangan, habis itu rahmat, kasih sayang, dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan insya Allah di penghujung pertemuan kita diberikan masing-masing bingkisan berupa ampunan. Qumu maghfuran lakum. Tidak usah khawatir. Asal dapat satu semuanya insya Allah. Asal dapat satu semuanya insya Allah dapat. Karena ada malaikat yang melaporkan kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, inna fihi fulana innama kana ya'ti li hajah. Di majlis itu ada si fulan, datangnya bukan untuk
berzikir bukan untuk menuntut ilmu tapi ada kepentingan. Allah jawab, tetap dapat. Ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah orang-orang yang siapapun duduk bersamanya tidak akan merugi, tidak akan celaka. Oleh sebab itu alhamdulillah kalau ada yang datang pun misalnya tidak dengan niat, insya Allah sampai dia berniat. Nah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang luar biasa, jasanya takkan mungkin kita balas kecuali Allah yang membalas. Maka Allah mengajarkan kepada kita sebaik-baik doa untuk mengenang jasa beliau, dan itu pun menambah jasanya pula pada kita. Sebab sekali kita doakan beliau dengan salawat dan salam, Allah balas kita 10 kali. Akhirnya kebaikan lagi ya. Memang orang baik-baik itu disebut namanya melahirkan kebaikan. Nabi disebut namanya berselawat kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar disebut namanya bertaraddi kita radhiyallahu anhum. Ulama disebut namanya kita ucapkan rahimahullah. Tapi coba Abu Jahal disebut namanya, woi laknatullah. Ini tidak ada. Kalau yang tadi dibalas oleh malaikat, amin walaka mislu. Kamu dapat seperti yang kau doakan tadi, sah? Dan di saat itu pula diberikan kita pahala sebanyak orang yang kita doakan pulang. Tapi orang-orang jahat, orang-orang buruk disebut namanya tak mendatangkan kebaikan semasa hidup, tidak juga setelah mati apalagi. Oleh sebab itu jangan mati kecuali jadi orang baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka orang Islam ini baik-baik. Orang Islam ini semuanya baik. Cuma kadang-kadang ada juga tidak berbaikan. Itu masalahnya. Ini baik-baik tapi kadang-kadang ada juga tidak berbaikan. Mudah-mudahan dalam kajian ini kita Allah berikan cara-cara dan dorongan untuk senantiasa baik-baik saja. Baik. Apa tema kita hari ini? Adik-adik ini apa temanya? Tidak ditulis. Tak lama lagi dia akan tiba. Siapa itu? Bulan suci Ramadan. Kayaknya tidak benar. Bulan Ramadan ya. Rata-rata mengatakan itu adalah bulan Ramadan. Sahih? Terlalu cepat kita nyambungnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu wa an abi, dalam hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Majah, dia berkata atau bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mali araka la tasumu min asy-syahri aktsara mimma tasumu fi Sya'ban. Kenapa aku melihatmu tak pernah puasa di setiap bulan lebih banyak dari puasamu di bulan Syawal? Belum lagi Ramadan, nak Syawal itu di bulan Ramadan. Salah lagi di bulan Sya'ban. Ini basis kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri aktsara mimma yasumu fi Sya'ban wa kana yasumu asy-syahra kullah
Nabi tak pernah puasa sebanyak-banyaknya kecuali bulan Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Bahkan beliau hampir puasa sepanjang bulan Sya'ban. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Nabi menjawab bahwa dzalika syahrun yaufulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Sebab kata Nabi, ma baina Rajab wa Ramadan. Sebab dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan haram. Jadi orang-orang sibuk memuliakan bulan haram ini. Sehingga saking sibuknya di bulan haram ini lahir pula amalan-amalan yang tidak berdasar. Tetapi diamalkan orang, akhirnya dibuat dalilnya. Baik dipalsukan hadisnya atau ditakwilkan makna hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Ramadan sudah jelas adalah khairu asyhur, sebaik-baik bulan. Syahrul rahmati wal maghfirati wal ghufrani wa itqi minan nar. Syahrul judi wal karami wal afwi was sabri wal ihsani. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, kasih sayang, bulan ampunan dosa-dosa, bulan pemberdekaan daripada api neraka, bulan dermawan, bulan pemurah, bulan zikir, bulan Quran, bulan sebulan segalanya. Itu Ramadan. Jadi orang sibuk dengan Rajab dan Ramadan. Sedangkan Sya'ban yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ramai orang yang melalaikannya. Wa fihi turfa'ul a'mal. Di dalam bulan Sya'ban itu amalan-amalan diangkat. Kemana kalau diangkat? Bapak dan ibu, kalau diangkat kemana biasanya? Yang namanya keangkat ya ke atas lah. Kalau diturunkan ke bawah. Untuk apa amal diangkat ke atas? Kepada siapa diangkatnya? Amalan kita itu dilaporkan kepada siapa? Tidak ada yang tahu ya? Kepada Allah. Allah lebih tahu. Allah tahu itu semua. Tetapi prosedurnya menghendaki amalan itu diangkat. Allah yang menetapkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Allah lah yang memilih, Allah yang mencipta apa yang dia kehendaki dan dia tentukan. Maka ditetapkan oleh Allah SWT dengan hikmahnya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Dilaporkan oleh para malaikat pencatat kepada siapa? Ulang lagi. Kepada siapa dilaporkan? Ya Allah ya Rabbi. Ke presiden? Kepada Allah. Kalau judulnya diangkat dan itu ke atas, berarti yang akan menerima laporan di mana? Gitu aja kok repot. Jadi sesuai fakta, sesuai data, sesuai dalil, sesuai hujjah, sesuai akal yang sehat. Bahwa yang namanya agama ini diturunkan
Yang menurunkan adalah siapa? Allah. Kalau yang namanya turun dari atas ke bawah, ya betul tak? Namanya turun dari atas ke bawah. Tidak ada makna lain. Tidak ada makna lain. Dari atas ke mana-mana, enggak ada. Yang turun itu. Saya agak nakal juga sedikit. Saya tanya ke kawan-kawan dalam berbagai bahasa. Tanya kawan orang Cina, menurut bahasa Cina ada enggak yang turun itu selain dari atas? Enggak ada. Yang naik kalau bukan dari bawah ke atas, enggak ada juga. Berarti sama. Sah? Iya nak? Coba kita tes sekarang. Antum suku apa? Jawa. Apa bahasa Jawanya naik? Mudah? Munggah. Masya Allah. Maknanya apa? Naik dari bawah ke atas. Ada makna lain? Enggak. Mantap. Antum? Apa sukunya? Melayu. Apa maksud Melayu naik? Naik juga. Ada dari maknanya yang bukan ke atas? Ada? Ada naik. Naik pangkat. Jadi naik tetap dari bawah ke atas. Kalau turun atas ke bawah. Baik. Apa sukunya sayang? Apa sukunya? Iya. Orang Aceh. Oju. Masya Allah. Apa maksud oju naik? Naik ke atas ya. Turun ke bawah. Ada makna lain? Ada makna lain? Tidak, sama. Jelas? Al-Quran turun. Siapa yang turunkan? Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Jadi klub ya. Jadi makanya akidah Islam itu sangat mudah dipahami. Tidak berbelit-belit. Sah? Oh enggak, kalau di atas nanti dia berjisim. Itu pikiran Anda ada masalah. Pikiran Anda sedang bermasalah. Sebab apa? Mengambil akidah bukan dari sumbernya. Agama kita agama apa namanya? Agama samawi. Siapa bilang samawi tadi? Iya, kamu bilang samawi ya? Ngaku lah. Hah? Hah? Oh Islam. Iya, Islam. Nama kita Islam tapi digolongkan agama samawi. Kalau agama samawi berarti apa arti samawi? Agama madain sama. Made in sama. Apa makna sama? Hah? Langit. Oleh sebab itu setiap bahan yang digunakan dalam beragama ini bukan berasal dari langit, itu bahan sintetis. Bahan? Tahu bahan sintetis? KW, imitasi. Nah, ketika antum bilang Allah tidak bertempat, misal Allah tidak bertempat, ini turun dari ataskah atau datang dari bumi? Kalimat Allah tidak bertempat ada dalam Al-Quran? Ada dalam Quran? Enggak dalam hadis? Ini salah jawab takut juga enggak ada kalimat Allah tidak bertempat. Tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis. Ini murni pemikiran ardhi, made in bumi. Oleh sebab itu ini namanya bahan KW. Kalau ini tidak boleh. Kalau ada bahan asli dengan bahan KW, harganya sama, antum pilih? Kalau ada imitasi asli? Hah? Imitasi asli? Imitasi sekali pakai langsung jadi bosi. Nggak tahu juga? Ya saya pakai hitam tangan dah. Ancak lome.
tapi hilang kuningnya, ya sih? Atau kalau putih aslinya kuning jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini pemikiran manusia dalam beragama, kalau tidak didukung oleh dalil, itu namanya bahan sintetis atau bahan KW atau bahan imitasi. Mau antum beli imitasi dengan harga asli? Ustaz, ada gelang 5 gram. Gelang tidak ada 5 gram ya? Ada gelang 5 gram? Tidak pernah pakai gelang ya? Tanya sama istri. Ada 5 gramnya Pak? Gelang. Tidak pernah wali nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat 2 Mei ada lain. Tapi canda tansir. Jadi kaum muslimin ada 5 gram asli, antum tukar dengan 10 gram imitasi, mau tak? Yang punya imitasi orang lain, yang punya asli antum. Hah? Kok pada bengong semua sih? Marah ya sama saya? Kalau marah saya berhentikan. Wabillahi taufik boleh hidayah. Kaum muslimin semua. Jadi barang-barang tidak asli, produk bumi, kalau dimasukkan dalam agama kita, merusak agama itu. Karena agama ini agama samawi, produk langit, diturunkan oleh yang di atas, bukan oleh yang tidak bertempat. Karena kalimat tidak bertempat tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kita tidak menolak mentah-mentah, tapi juga tidak menelan. Tidak menolak mentah-mentah dan juga tidak menelan mentah-mentah. Harus dimasak dulu apa yang kau maksudkan dengan tempat itu. Kalau kau maksudkan Allah tidak bertempat, artinya tidak duduk di kursi supaya saya duduk, saya setuju. Tapi kalau antum katakan tidak bertempat, tidak boleh di atas aras, saya tidak setuju. Saya tolak sampai mati, sampai kiamat. Sebab apa? Karena Allah mengatakan dia di atas aras. Allah mengatakan dia di atas langit. Sah? Tidak mungkin saya percaya dengan pemikiran antum yang mengatakan kalau di atas mesti bertempat. Tidak. Kalau di atas mesti berbatang tubuh juga tidak. Itu pikiran yang rusak-rusak saja yang seperti itu. Kalau pikiran yang tidak rusak, karena kita tidak tahu seperti apa. Sebenarnya ini hadhi jumlah mu'taridah la mahalla min i'rab. Ini hanya intermezzo. Balik ke yang tadi. Amalan kita di bulan Sya'ban lupa lagi diangkat. Kalau diangkat ke atas, kepada siapa? Kepada Allah. Berarti seorang muslim berkeyakinan Allah di atas. Iya dah. Orang muslim akidahnya, orang Islam pada asalnya Allah itu di atas. Karena Al-Quran dan hadis semuanya mengatakan di atas. Baik. Isra Mi'raj sudah? Hah? Kalendernya sudah, liburnya sudah, cuti sudah, peringatan belum? Hah? Apa anda? Rata-rata sudah peringatan malamnya subuh orang tak jemaah. Subuhnya berkurang jamaah. Jadi kalau kamu mengurangi jamaah kayaknya tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya ya. Baik. Rata-rata karena sudah capek malamnya kajian, sah. Akhirnya siangnya, subuhnya tidak ke masjid. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kelaporan amal kita ini perkara kecil atau perkara besar? Subhanallah. Tuan-tuan pernah bekerja dapat upah? Pernah tuan-tuan bekerja dapat upah? Dapat gaji? Baik. Kalau gaji selalu berdasarkan
Subhanallah. Pergi motong gota. Tahu motong gota? Motong gota tahu? Apa maksud sini? Deres. Iya, saya. Deres Jawa. Nyadap ya. Nyadap percakapan. Melai. Melai. Nak motong, melai, menderes, nyadap. Semuanya antum menyadap karet orang, menderes di karet orang. Dicatat enggak hasilnya? Dicatat. Misalnya antum dapat berapa dapat? 1/3. 2/3 untuk pemilik sah. Ditulis enggak? Hah? Atau setidaknya diingat enggak? Hah? Ketika kita menyerahkan uangnya ke pemilik, itu namanya apa? Laporan. Kalau batova laporannya benar, gajinya benar. Kalau laporannya nipu, siap-siap aja nanti akan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, gaji itu tak cair dengan laporan. Mau skala besar ya, kontraktor. Ketika dia membangun jembatan, nilai proyek berapa? Tidak pernah kontrak ya. Kontrak rumah ada, sama gitu ya. Baik. Misalnya dengan nilai 200 miliar, dikerjakan dengan sistem multi-years, misalnya 24 bulan atau belum hari kalender, misalnya 800 hari kalender misal. Untuk pencairan ada laporan enggak? Mana kontraktor enggak ada ya? Nah, kalau untuk memotong gota aja ada laporan. Masa untuk kontraktor 200 miliar enggak ada laporan? Ada laporan? Ada laporan. Kalau diterima laporan cair enggak dana? Kalau enggak diterima enggak cair. Berarti pelaporan ini penting atau masalah biasa? Subhanallah. Nabi katakan itu masalah besar. Sebab amalan 1 tahun, kalau antum haji tahun itu, umrah tahun itu, salat tahun itu, puasa tahun kemarin, puasa sunat sepanjang tahun itu, pelaporan tahunannya adalah di bulan Sya'ban. Kok ada bulan tahunan, ada mingguan, ada harian. Sama kita juga ada. Ada laporan berkala sah. Kami dosen misalnya, sekali 3 bulan laporan. Berarti laporan 4 kali setahun. Kemudian absensi setiap hari laporan harian. Nanti di akhir tahun direkap lagi. Ke-4 bulan itu ada namanya laporan tahunan. Kemudian di akhir semester ada BKD, RBKD dan seterusnya. Ada SKP. Apalagi sekarang nih guru-guru pada menjerit. Ya, doakan saya jadi presiden, itu saya hapus semua itu. Tidak punya makna signifikan terhadap pendidikan. Hanya menghabiskan kertas, mungkin ada pendapatan bagi yang punya proyek, mungkin. Untuk pendidikan yang bermanfaat itu adalah guru kasih ilmu ke murid, kemudian dia dikasih ilmu oleh yang lebih tinggi daripadanya. Tapi buat laporan-laporan itu habis. Alhamdulillah. Tapi tak apa-apa lah, ikuti aja lo dulu ya. Saya tidak mengajak antum memberontak, tidak. Yang ada taati saja. Ya. Tapi kalau sempat saya jadi presiden, saya perintahkan ke Menteri Pendidikan hapus itu semua. Kalaupun perlu laporan, cukup sekali setahun. Nah, karena absensi sudah ada, bukti kehadiran sudah ada. Absensi ujian ada, soal ada, tambah lagi laporan yang lain-lain. Habis waktu sehingga libur tak pernah dinikmati oleh guru. Apa sebab di waktu libur bikin laporan juga. Allah musta'an. Ya, doakan ya. Doakan ya. Tapi saya tidak mau jadi presiden selama masih banyak yang mencalonkan diri. Serius? Enggak. Kalau masih ada yang mau mencalon, saya tak mau. Tapi kalau sudah semua bilang, dah dasman aja lah, kami tak mau lagi, siap, insya Allah.
Ingatkan Ustaz ya, kalau sempat jadi itu ingatkan Ustaz yang kemarin. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada sebentar lagi di bulan Sya'ban yang dilupakan oleh banyak orang. Kemudian di bulan itu ada kejadian-kejadian besar. Di antaranya adalah amalan setahun kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau cair tak pahalanya? Mau tak pahalanya di ACC? Hah? Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan saya berharap ketika amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Allahu Akbar. Dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau Nabi ingin memanfaatkan momen itu untuk berpuasa, menurut tuan-tuan dan puan, berarti puasa punya tempat yang tinggi di sisi Allah atau tidak? Hah? Ketika amalannya dilaporkan, nanti akan disebutkan, bagaimana kau tinggalkan hambaku ini? Dijawab oleh malaikat, aku tinggalkan di dalam keadaan berpuasa ya Allah. Nabi ingin itu dilaporkan kepada Allah. Kira-kira puasa di bulan Sya'ban punya keutamaan atau tidak? Punya keutamaan. Lalu kenapa harus banyak di bulan Sya'ban itu? Kenapa tidak ditunjukkan saja tanggal sekian? Kan tahu kita kan? Hah? Itulah rahasia Allah SWT, supaya kita berlomba. Jangan sampai ada hari yang terlupa. Sebagaimana Lailatul Qadri, malam yang begitu mulia, ibadahnya khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan, Allah tidak tunjukkan harinya, malamnya, tetapi Allah sebutkan hari-hari yang diharapkan, yaitu 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Tapi jangan di malam ganjil aja, sebab bisa saja ketika menghitung bulan kemarin, apalagi sekarang pakai puasa tanggal 1 Maret, bukan pakai 1 Ramadan. Tidak paham. Sekarang orang sudah menjadikan jadwal puasa 1 Maret, bukan 1 Ramadan. Paham? Oleh sebab itu, saya azan. Oh ya, silakan. Nah, sekiranya saya diminta azan, saya mau aja. Ya, jelek-jelek begini mau azan internasional. Nah, Allah. Masya Allah.
Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an la marhaban. Marhaban. Nah, Allah Allah. Allahumma rabbana salatu Taib, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihissalam memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban ini. Karena tadi alasannya karena diangkat amalan pada waktu itu. Sehingga ketika ditanya, sebuah hadis lain disebutkan dalam laporan amal kita kan lapor setiap pekan, Senin dan Khamis, di akhir malam dan di akhir siang, ketika fajar dan ketika maghrib. Fajar kita sholat, maghrib kita sholat maghrib, sah? Maka ketika ditanyakan oleh Allah kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, kalian tinggal hamba-hambaku, malaikat yang melaporkan amalan haram kita itu, qala taraktuhum yusallu wajadnahum yusallu wa taraknahum wa hum yusallu. Ketika kami turun, kami dapatkan mereka salat, dan ketika kami tinggalkan, mereka juga sedang salat. Artinya kebanggaan hamba ketika amalan yang dilaporkan dengan amalan yang paling disukai oleh yang akan menerima laporan tadi. Jelas kaum muslimin?
Bayangkan kalau kita mengharap dari seseorang yang kita hormati dan segani, dan kita tahu dia suka kita ketika dilaporkan kita sedang melakukan suatu pekerjaan itu. Kira-kira senang enggak ketika nanti kalau antum ketemu dengan kepala nanti bilang, ya saya sedang mengerjakan tugas, atau bilang sedang pergi ke kantin, mana lebih senang? Hah? Sedang mengerjakan tugas pasti. Nah, sekarang hamba-hamba ini ditinggalkan oleh malaikat ketika ditanya, karena Allah akan tanya, ini laporan amalan siapa? Amalan si Dasman. Sedang apa yang kamu tinggalkan? Tinggalkan dalam keadaan puasa. Karena Nabi alaihissalam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai dalam hadis sebutkan kana yasumu kullah, puasa semuanya. Tapi maksud semuanya ini adalah alal ghalib ditafsirkan hadis lain, karena Nabi di hadis lain yang katanya bahwa Nabi tidak pernah puasa sunat sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kesempatan itulah yang dijadikan oleh istri-istri Nabi untuk mengqadha puasa mereka Ramadan yang lalu. Loh, kok bisa? Apa maknanya? Mereka mengambil kesempatan di bulan Sya'ban bisa mengqadha puasa yang tertinggal di Ramadan yang lalu. Kenapa? Aisyah mengatakan karena dia tidak sempat mengqadha di bulan-bulan di bulan sebelumnya karena Nabi SAW, karena keberadaan Nabi SAW, Nabi butuh istrinya, dia sedang puasa, ya jelas. Nabi butuh istrinya, istrinya sedang puasa, bisa dia dapat? Macam tak paham aja, macam di bawah umur, tak bisa. Tetapi di bulan Sya'ban ketika Nabi sedang puasa, istrinya punya kesempatan puasa. Paham? Ini yang atas paham. Masyaallah kiram. Jelas ya? Jadi kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan kenapa puasa di bulan Sya'ban sunatnya lebih utama. Ini sama dengan seluruh ibadah yang mengiringi yang wajib lebih afdal daripada yang tidak mengiringi yang wajib. Sekarang saya tanyakan tuan-tuan, besok kita nak sholat Ramadan nih, sholat apa namanya? Di bulan Ramadan, sholat malam ini sholat apa namanya? Tarawih. Berjamaah itu sendiri. Tarawih mesti berjamaah. Kalau tidak jamaah tidak tarawih namanya. Jadi kalau nak sholat tarawih mesti berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak disebut sholat tarawih. Tapi jangan salah paham, bukan pula tidak boleh sholat malam di Ramadan sendiri, boleh, tapi tidak tarawih namanya, tapi qiyamu layali Ramadan. Mau tahu? Rasa diulang lagi muhadharah di sini tentang masalahnya. Besok aja nih. Ada waktu lagi, Pak. Orang Syiah ini waktunya agak sulit sedikit. Nah, tuan-tuan, belum sholat sunat Isya, didapatkan imam dan jemaah sudah sholat tarawih. Apa yang dilakukan olehmu? Langsung sholat tarawih bersama imam, Isya sendiri, walau selalu bersama imam sholat Isya itu. Ya, memang belajar kita namanya. Tidak bisa digabungkan dua salat yang masing-masing punya niat tersendiri. Itu tidak bisa digabungkan. Kalau antum ikut imam, mesti niatnya tarawih. Andainya antum niatkan juga salat sunat Isya, waqa'at tarawih.
Apa sebab? Salat tarawih punya niat khusus dan salat sunat isya punya niat khusus. Tapi kalau salat tahiyatul masjid, dia tidak punya niat khusus. Kan Nabi hanya katakan siapa yang masuk masjid jangan dulu sebelum salat 2 rakaat. Nah sekarang belum salat isya, salat sunat isya, isyanya sudah. Ini sebagian ada pula isya tidak berjamaah, tarawih berjamaah. Wih, yang biasa seperti itu dulu-dulu, jangan diulang lagi. Ini antum ibarat menggalih, kalau sholat isya berjamaah, untungnya ibarat jualan emas, ya untungnya. Lalu sholat tarawih berjamaah ibarat jualan es. Itu jualan es. Tidak tahu berapa untung es? 5 rupiah sebuah. Kalau emas berapa untungnya? Jutaan. Makanya kalau antum harus meninggalkan salah satunya, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Biarlah sholat tarawihnya tidak berjamaah. Ini enggak. Apa sholat duha Ustaz? Nah, tarawih semangat gitu. Biar tarawihnya semangat. Ini yang payah nih kita kaum muslimin. Ketika disebutkan salat duha mendatangkan rezeki, pas selesai zikir bersama, ya menjelang zuhur hilang jemaah. Tidak ada yang salat zuhur berjamaah. Mana? Lah dapat murah rezeki di duha tadi. Dia nggak tahu bahwa rezeki itu lebih murah dengan salat zuhur berjamaah daripada salat duha atau zikir bersama di waktu duha. Itulah ilmu itu memang harus dituntut dengan cara yang benar. Nah, mana yang afdal, salat sunat isya daripada salat tarawih? Ada yang bilang tarawih tadi, yang bilang tarawih tunjuk tangan. Biar saya luruskan tangannya. Salat sunat isya lebih afdal daripada salat tarawih. Tapi kan Ustaz, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyam di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya tanya ke antum, qiyam dari kapan mulainya? Salatul laili itu salat malam itu kapan mulainya? Memang terpaksa dibahas nampaknya. Beri jadwal Ustaz. Alun duduk salah nampaknya. Nah, solat malam itu sudah terhitung sejak terbenam matahari sampai terbit matahari pula. Terbit fajar, betul, terbit fajar. Itu namanya salat malam. Salat malam. Maka setiap solat sunat setelah terbenamnya matahari disebut dengan solat malam atau qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada solat tahajud, lebih umum daripada solat tarawih, lebih umum daripada solat witir. Tidak paham. Apa bedanya qiyamul lail dengan salat tarawih? Salat malam dengan salat tarawih apa bedanya? Salat malam lebih panjang waktu. Tarawih tidak sah sebelum salat isya. Salat malam sebelum isya dah mulai salat malam, termasuk diantaranya sunat maghrib, termasuk diantaranya sunat isya, termasuk diantaranya sunat mutlak. Andainya antum setelah salat maghrib tidak ada kajian, lalu antum salat sunat antara maghrib dan isya, salat sunat mutlak, itu masuk qiyamu al-lail. Tapi masuk tahajud tak? Masuk tahajud tak? Tidak masuk tahajud. Jelas?
Nah, belum nampaknya, masih ragu nampaknya, masih ragu. Kemudian witir, witir mana yang lebih dulu daripada salat tahajud? Pada mandang semua. Boleh tak witir sebelum salat tahajud? Hah? Boleh? Tak. Witir tu mesti terakhir. Ij'alu salatakum bil-laili akhir salatikum bil-laili witran. Ini tak duduk juga masalahnya. Kalau saya bangun malam, lalu saya witir dulu baru salat tahajud. Boleh. Ini bercampur nampak tarawih dengan witir. Itu salahnya. Yang antum maksud boleh itu, saya sudah witir di awal malam, nanti bangun lagi tahajud, boleh nggak? Khilaf. Saya bilang tak boleh, antum bilang boleh, tak boleh juga lah. Yang saya maksud adalah sebelum tarawih antum witir dulu, boleh? Itu saya maksudkan. Artinya witir itu solat malam terakhir, terlepas dari tafsir ulama. Apakah ij'alu akhir salatikum bil-laili witran? Maknanya harus sholat witir terakhir atau akumulasi jumlah rakaatnya witir? Saya cenderung yang pertama, Ustaz cenderung yang kedua. Sah? Ya, maka dia jawab boleh. Nah, saya bilang enggak. Ala kulli hal, nanti dibahas lagi ya. Enggak, yang saya maksudkan di sini adalah mana yang lebih afdal, sholat sunat isya daripada sholat tarawih? Sholat sunat isya. Sebab apa? Dia mengiringi sholat fardu. Mana yang lebih mulia, kawan presiden daripada kawan camat? Ustaz, yang selalu mengiringi presiden atau sekretaris kabinet, mana yang lebih tinggi daripada sekretaris camat, sekcam? Jawab loh Ustaz, gitu aja kok repot. Ragu pula, tengok camatnya dulu. Enggak, ini aturan umum. Mana yang lebih tinggi? Yang mana yang lebih tinggi? Ya, staf presiden daripada staf bupati. Atau bukan staf bupati, tidak staf camat pula. Jadi makanya kaedahnya kata Ibnu Rajab rahimahullah, setiap salat yang mengiringi salat fardu lebih afdal daripada yang bukan mengiringinya. Setiap salat yang diperintahkan secara sharih dengan makna tersendiri dan dengan niat tersendiri lebih afdal daripada salat yang sifatnya mutlak. Jelas? Makanya kalau ada kajian nanti, mana lebih afdal, antum salat sunat antara maghrib dan isya atau ikut kajian? Ya masyayikh, salat sunat mutlak, tahu salat sunat mutlak? Salat sunat yang tidak ratib. Kalau antum salat ratib iya, tapi ini salat sunat mutlak. Tidak salat sunat isya, tidak salat sunat maghrib, tidak salat sunat wudu, tidak salat sunat apalagi lain-lainnya, tapi sengaja aku salat sunat lillahi ta'ala. Ada kajian, antum ikut yang mana? Kenapa? Karena fadilat ngaji itu ma'rufun alaihi, sah secara tersendiri dan khusus. Maka setiap ibadah yang lebih khusus lebih utama dari ibadah yang bersifat umum. Jelas? Nah, dah paham? Udah paham? Baru saya masuk ke puasa tadi. Nah, puasa Sya'ban mengiringi puasa Ramadan. Seperti salat sunat qabliyah zuhur mengiringi salat zuhur. Makanya puasa di bulan Sya'ban lebih afdal dari puasa di bulan Ramadan. Di bulan lain. Jelas? Tetapi orang kemarin menyangka puasa di bulan Rajab lebih afdal dari puasa di bulan Sya'ban, sehingga mereka di Rajab sibuk, di Sya'ban mereka lalai. Paham? Alhamdulillah.
Kenapa mereka sibuk di Rajab? Karena kemarin Rajab itu mereka di bulan haram, seluruh peperangan terhenti, seluruh kegiatan banyak yang ini kan. Tapi setelah itu mereka pun bertasya'ub, berpencar-pencar, karena Sya'ban maknanya adalah berpencar, sehingga mereka lalai dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul kiram. Yang kedua, di hadis ini juga tersimpan makna bahwa menghidupkan amalan yang ditinggalkan orang punya keutamaan lebih dibanding yang semua orang melakukannya. Dan itu ada dasarnya dalam as-sunnah, bahwa orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat orang meninggalkannya, maka dia dapat pahala lebih besar. Bahkan disebutkan pahalanya lebih 50 orang sahabat nilai pahalanya. Dan siapa yang menghidupkan sunnah yang dimatikan orang, dia dapat pahala 50 orang sahabat. Tuh, lebih mulia dari sahabat? Lebih mulia dari sahabat? Enggak. Sebab berapa banyak orang yang gajinya lebih besar tidak lebih mulia daripada pimpinan. Paham? Enggak juga ya. Coba saya buat contoh lagi ya. Nah, contoh. Misal saya sebagai ketua yayasan. Ketua kan kerjanya kan suruh, perintah, dan tanggung jawabnya paling besar, Pak. Nah, ketika yang bekerja di lapangan, dia yang menangani dan berat pekerjaannya, kalau seandainya menghasilkan pendapatan, saya bilang si fulan diberi gaji lebih besar dari saya. Itu kalau ada gaji. Nah, apakah dengan gajinya lebih besar dia lebih tinggi dari saya? Oh, hah? Enggak. Paham maksudnya kan? Jadi orang yang menghidupkan sunnah di saat orang semua mematikannya, lalu dia hidupkan sendiri, berat apa mudah? Oh, motong celana aja lama mikir-mikirnya. Kalau berjamaah aja lama juga godaannya. So alim kamu. Tuh tengok ustaz itu tidak ada jemaah, kamu tiap hari jemaah. Ustaz pun yang diburukkannya. Awak yang buat baik, ustaz yang kena semprot. Nah, lama kan? Nah, jadi kalau itu kaum muslimin berat, maka diberikan pahala lebih besar. Ini juga bagi top manager atau pimpinan tertinggi juga dianjurkan memperhatikan masalah ini. Kalau pekerjaan anak buah kita itu hal khusus dan berat, tidak ada salahnya dia lebih besar dari pendapatan kita. Jelas. Wih. Nah, kadang aturan menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi lebih besar kan? Itu di ampra boleh lebih besar, tapi di amplop boleh disamakan. Kalau tidak tahu caranya saya ajarkan. Kalau tidak tahu caranya saya ajarkan. Tapi dulu buat kegiatan, awak sebagai top manajemennya tentu paling tinggi. Misalnya anggaplah 500.000 kegiatan ini. Di bawahnya wakil ketua 400, sekretaris 3,5, bendahara 3,5, terakhir nanti anggota seksi-seksi dapat 75. Saya di ampra bisa dirubah, harus begitu karena aturannya. Di amplop bisa dirubah? Bisa. Kan saya perintahkan kepada bendahara saya, ampra jangan dirubah, amplop dirubah, bikin sama rata untuk saya dengan semuanya. Akhirnya pimpinan tertinggi dapat 200, yang terendah dapat 200 juga. Senang tak anak buah? Senang tak anak buah? Apalagi kalau ketua tidak dapat sama sekali. Senang sekali dia itu. Jadi kaum muslimin, jadi di ampra aturan tidak bisa dirubah, tapi di amplop ditransfer tidak harus angka itu juga, tapi nanti disuruh kembalikan. Ini lama juga, baru 1 poin, 2 aja ya. Yang kedua yang membuat Sya'ban ini juga sangat berarti, seperti dalam hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan sebagian ulama mendhaifkannya, bahwasanya idzan tasafa Sya'ban,
apabila sudah masuk setengah bulan Sya'ban. Ittala Allahu ala jami'i khalqih. Allah memperhatikan semua makhluknya. Faghafar, dia ampuni dosa setiap hambanya illa lirajulaini, apabila setengah bulan Sya'ban, maka Allah ampuni semua hamba kecuali dua orang, illa li musyrikin au musahin, kecuali orang yang berbuat syirik atau orang yang musahin, orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Mujahid dan Qatadah, murid Ibn Abbas, mengatakan musahin maknanya adalah mubtadi', ahli bid'ah. Kok ahli bid'ah jadi tertuduh? Sebab bid'ah membuat kita saling berpisah dan bercerai-berai, dan sebelum bercerai biasanya membuat kita saling membenci. Saling membenci, akhirnya dari saling membenci tidak bisa bertemu lagi. Nah, yang seperti ini tak diampuni pada waktu itu. Mau tuan-tuan masuk golongan ini? Mau masuk golongan yang tidak diampuni? Nah, oleh jauh segala bentuk syirik sejauh-jauhnya, jauh sebab-sebabnya. Keyakinan-keyakinan yang tak berdasar itu buang. Semua yang dilarang Nabi merupakan pintu kesyirikan, seperti mengutuskan orang-orang yang dimuliakan, ulama-ulama, wali-wali, malaikat-malaikat berlebihan, itu dihilangkan supaya tidak mengotori keyakinan kita. Karena orang musyrik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, karena syirik itu kotoran. Innamal musyrikuna najas, orang musyrik itu najis. Najis, tahu najis? Tahu najis? Kotoran. Tidak sah solat kalau ada najis. Makanya orang musyrik tak diterima amalnya. Tidak sah masuk surga kalau ada najis. Oleh sebab itu orang musyrik tak masuk surga. Sebab ya, orang yang musyrik najis, sehingga tidak boleh datang ke Baitullah, karena Baitullah suci. Tidak boleh kecuali bagi orang yang suci. Al musyrik tidak senang ke masjid karena memang dia bernajis. Masjid adalah tempat yang harus suci dari najis. Orang musyrik tak akan mencintai tauhid dan ahlinya karena dia tidak tahu makna kebersihan. Oleh sebab itu Allah katakan tidak diampuni orang yang musyrik ini. Yang kedua, musahin tadi. Musahin karena dia tidak murni menyerahnya kepada Allah dan Rasul. Kalau dia menyerah kepada Allah dan Rasul, siap diatur seperti apa dan tidak mau menambah-nambah dan mandai-mandai. Karena kita ini hamba tak boleh melakukan kecuali yang diinginkan oleh Tuannya. Allah ingin kita salat begini, jangan bagusnya begini. Enggak. Jangankan Allah kepada hambanya, tuan-tuan pesan celana, ya celana misalnya cingkrang, habis itu dia apanya isbal, enggak mau tuan-tuan terima, sah? Apa dia isbal dia mandai-mandai je, sahih? Atau biasa isbal dibuatnya cingkrang, mau tak diterima? Macam Wahabi dan lainnya. Jadi kita sendiri tidak menerima kecuali yang kita perintahkan, dan Allah juga sudah ingatkan itu. Nabi sendiri kalau mau istiqamah, kama wastaqim atau wastaqim kama umirta, istiqamah akan Muhammad seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan atas keinginanmu. Jadi nanti
taat bukan ikut selera tapi ikut perintah. Taat itu ikut perintah bukan ikut selera. Kalau selera tidak taat namanya. Yang tak orang taat itu apapun diperintah itu, dan tak mau mengerjakan kecuali yang diperintah. Sebab apa? Tidak cair pahala. Pernah tuan-tuan bekerja tanpa SK tak cair pahala? Tak cair pahala, tak cair upah, pernah enggak? Enggak juga, kurang pengalaman nampaknya. Saya sering mendapatkan yang itu. Saya bekerja tapi tak ada SK dari tahap lokal sampai internasional. Setiap yang tak ada SK tak ada honor, kecuali di masjid. Nah, kan, itu bukan ada SK juga, di telepon bisa datang, sah? Akhirnya ada. Nah, tapi kalau bukan tak ada SK, saya sering tidak dapat gaji. Jadi ini di forum internasional tidak ada amprannya karena tidak ada SK. Dulu di Madinah, saya di sebuah lembaga resmi pemerintah sering diminta datang untuk menterjemah. Tapi karena tidak ada SK, alhamdulillah 6 tahun setengah tak ada gaji. Ada sebagian pekerjaan yang ada SK, ada honornya. Tapi sebagian besar tanpa SK. Tentu loyo nampak. Kalau gitu saya berhenti aja lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua, musahin, orang yang menyebabkan perselisihan dan perbantahan. Kalau tadi mujahid berarti kan ahli bid'ah, karena ahli bid'ah ini suka berselisih, tanpa dia sadari dia salahkan yang benar dan dia ikuti yang salah. Tapi itulah ahli bid'ah setiap zaman seperti itu. Bahkan Nabi pun disalahkannya. Nggak tahu rusaknya agama orang Mekah kenapa? Agama orang jahiliyah rusak karena apa? Ini hilang nampaknya. Wah, orang-orang jahiliyah dulu di zaman sebelum Nabi diutus, mereka ikut agama siapa? Agama Ibrahim. Makanya pengurus masjidnya Pak Haji semua. Nggak tahu sih, Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, haji tak mereka? Astagfirullah, antum sekali seumur hidup haji gelarnya. Abu Lahab tiap tahun haji, tak ada bilang haji. Haji mereka, haji tak mereka, haji, solat tak mereka, tak solat mereka. Astagfirullahaladzim. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di Baitullah itu, Baitullah apa? Baitullah itu apa? Ka'bah. Di mana letaknya? Dalam Masjidil Haram. Sah? Tidaklah salat mereka. Berarti salat mereka salat kecuali muka'an, tepuk tangan, wa tasdiyah, bersiul. Coba kenapa? Pernah Nabi Ibrahim mengajarkan ini? Woi, tapi salat diajarkan? Iya. Tawaf di Ka'bah diajarkan? Iya. Tapi tepuk tangan, bersiul. Sekarang selawat diajarkan Nabi, selawat diajarkan Nabi. Kemudian Nabi suruh satu koplo sambil joget, sambil tepuk tangan, atau ngarang-ngarang selawat sendiri. Rusak selawat gara-gara selawatan. Rusak tahlil gara-gara tahlilan. Iya Pak. Rusak tahlil gara-gara tahlilan. Rusak kenduri gara-gara hajatan. Allah musta'an. Jadi jangan tersinggung ya. Saya bercanda, masa bercanda tersinggung itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka mengaku pengikut Nabi Ibrahim.
Tetapi kenapa mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bid. Subhanallah, berat sekali. Ketika mereka merubah salatnya dari rukuk dan sujud ke tepuk tangan dan bersiul, itu namanya apa? Bid'ah. Jadi bid'ah terhadap agama Nabi Ibrahim. Dulu orang Yahudi diajar oleh Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan hanya ibadat, tidak beranak. Lalu mereka menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Allah. Itu apa namanya? Ragu lagi. Merubah agama. Namanya apa? Bid'ah. Rusak pula agama Yahudi. Ketika Nusantara merubah agama Islam dengan budaya lokal, akhirnya menjadi Islam Nusantara. Nah, ini menyatukan atau memporak-porandakan? Memporak-porandakan. Jadi ketika datang dai ingin mengembalikan Islam kepada era zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka dapat cap yang menakutkan. Apa capnya? Wahabi. Lalu fitnah dengan berbagai fitnah, sesat menyesatkan, kejam suka mengkafirkan, menyamakan Allah dengan makhluk, dan sejuta tuduhan lainnya. Kejam. Tapi mereka hajinya berebut juga ke Mekah, umrahnya berebut juga ke Mekah sampai kehabisan kuota. Kurang kuota minta tambah. Wahabi itu bisa berbeda pendapat dengan yang lain. Kalau beda pendapat dikafirkan. Sah? Itu yang keluar dari mulut-mulut penuh dosa itu. Andainya mereka kafirkan, boleh orang kafir haji? Boleh orang kafir haji? Saudi punya otoritas di sana. Yang non muslim tidak boleh masuk Makkah Madinah. Sah? Nah, tidak pernah sejarahnya yang dari Indonesia yang tak sepaham dengan Wahabi, Indonesia Aswacaya katanya. Nah, kalau Aswacaya tak boleh masuk sebab apa? Kafir, misal. Kan itu tuduhannya. Pernah tuan-tuan mengalami yang pernah haji atau umrah, pernah dicek paspornya? Pernah dicek ini Wahabi atau bukan? Nah, berarti mereka siap tidak berbeda pendapat? Siapa tidak berbeda pendapat? Suka mengkafirkan orang? Tidak, justru yang bicara itulah yang suka mengkafirkan orang. Allah musta'an. Walhasil kaum muslimin, bid'ah selalu merusak, dan makanya tidak diterima, tidak diberikan ampunan oleh Allah SWT. Dan berkata imam yang lain, para ulama yang lain, bukan hanya sekadar ahli bid'ah, siapapun yang membuat permusuhan, hubungan tidak baik antara sesama muslim, walaupun alasan duniawi, pendapat atau beda pendapatan, itu termasuk yang takkan mendapatkan ampunan. Sebab walaupun hadis ini dipersiskan kesahihannya, tapi hadis lain yang dalam Sahih Bukhari menyebutkan dalam laporan harian kita, Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana dia dengan saudaranya, sudah baikan atau belum? Katanya belum ya Allah. Maka kata Nabi Allah kepada malaikat, amhiluhuma, tidak usah diproses, ibaratnya filenya dilacikan dulu, hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan kembali. Allah, mau tuan-tuan jadi yang ini tak diampuni? Mau enggak?
Makanya jangan penjarakan orang di dada-dada kita, nanti penuh sesak dada kita. Tahu penjarakan orang? Kan yang kena penjara kan orang-orang berbuat dosa, lalu kita simpan di dada kita. Jelas? Sesak tidak dada kita? Hah? Sesak sekali. Oleh sebab itu keluarkan mereka, bebaskan mereka. Lalu ada yang bilang berarti perlu acara maaf-maafan ya Ustaz? Nah, maaf-maafan bukan acara. Acara maaf-maafan itu seremonial, habis itu kelahi lagi. Kan disuting depan kamera, senyum kan, besok baru keluar di pintu tuh ada mulai tuh. Bukan segala yang seremonial itu tidak asli banyak, itu hanya menghabiskan anggaran. Ya halal bihalal, haram biharam misalnya. Ya bukan itu yang acara yang dituju, tapi adalah kau benar-benar tak menyimpan seorang pun dalam dadamu, apalagi menjelang tidur. Makanya gangguan tidur paling banyak itu dadanya sudah sesak dengan penjara. Maka bebaskan mereka semua. Jelas? Jelas? Rugi kita kaum muslimin, laporan kita dilacikan, tidak diproses. Rugi tak? Rugi. Dan ujung-ujungnya kalau tidak proses, orang sudah menikmati, kita masih masih menunggu, tak jelas. Paham? Untung-untung kalau kita punya amalan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang pada kita, dia yang lobikan nanti kepada yang tempat kita bersalah itu kan. Tapi kita kan tidak tahu, kita milih kan. Saya punya hati saya kan, saya digoda syaitan Ustaz. Syaitan itu bukan dia yang buka keputusan, yang tanda tangan dosa itu syaitan atau kita? Hah? Kita kan? Yang memutuskan kita, yang memutuskan itu kita. Syaitan itu walamma qudiyal amru, walamma qudiyal qala syaitan, ketika sudah ditetapkan keputusan hukum nanti di akhirat, syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, Allah berjanji kepada kalian janji yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak memukiri janji. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, saya berjanji tapi semuanya mungkin. Kemudian apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, saya tidak punya kuasa sebenarnya, illa an da'autukum, kecuali sekedar mempromosikan, promosikan kepada kalian, jangan maafkan dia, enak sekali bersalah tiba-tiba kau maafkan, enak sekali. Dia maafkan besok dia buka lagi dan menyalah. Pokoknya balas dendammu, darah dibayar dengan darah, duit dibayar dengan piti. Misal enggak, padahal di satu sisi kan Allah berjanji, syaitan berjanji. Syaitan menjanjikan kalau kau balas dendam kau aman. Ternyata aman tak? Aman tak? Dihasutnya orang-orang munafikin untuk memusuhi Rasulullah, lalu ketika bertemu pasukan mereka lari, syaitan lari. Dan nanti kalau kalian berperang saya akan bantu. Kan orang kan banyak minta tolong syaitan kan, dengan ilmu-ilmu mantra sakti, mantra guna, tapi kalau sudah bertemu dengan pertolongan Allah, hancur itu semua. Ma'asyarul kiram. Makanya dia lari. Jadi saya tidak punya kuasa. Oleh itu yang memutuskan itu kita, maka kita yang bertanggung jawab. Maka sebenarnya kalau ada yang bilang, oh tidak kuat saya melihat setan, antum sebenarnya bukan tidak kuat, tidak mau. Sekarang setan menjanjikan bahwasanya kalau kau tetap dendam kau akan merasa nyaman. Ternyata tidak ada yang nyaman. Lalu Allah menjanjikan siapa yang memaafkan maka baginya pahala yang tak terhingga, dan itu sudah terasa sejak di dunia.
Jadi orang ahli surga di akhirat itu sudah merasakan surga di dunia. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, pahalanya Allah yang tanggung. Dan itu pasti. Mau tahu? Besok di pembahasan khusus masalah ini. Ya. Nah, siapa yang mau memaafkan? Kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu Allah mengatur dan memberikan petunjuk dalam manajemen. Dalam kalau kita rapat, jangan menyimpan dendam sebelum rapat, tidak bagus hasilnya. Tapi sebelum rapat wajib dibersihkan jiwa kita semuanya, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Baca ayat, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Karena rahmat dari Allah, karena yang berlaku lemah lembut kepada mereka, engkau yang Muhammad berlemah lembut kepada mereka, maka ditarik kerah baju Nabi sampai merah lehernya, dia tidak marah. Dicaci maki, dihina, direndahkan, beliau tidak dendam. Diusir dalam tanda petik, harus hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah. 8 tahun setelah menguasai Makkah, beliau tidak puputan. Tidak tahu ya, antum tidak belajar PSBB dulu, perang puputan, masih ingat? Tidak tahu. Itu Igusti Ngurah Rai dulu tuh. Ya, perang puputan di Bali. Artinya habisi, genosida. Tidak, Nabi tidak melakukan itu. Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas semuanya. Allah, berapa banyak sahabat yang habis di tangan mereka? Berapa kali mereka nak menghabisi Nabi di Madinah? Perang-perang itu dengan mudah engkau lupakan ya Rasul. Iya, rahmat minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, berhati keras, mereka akan meninggalkanmu. Lalu kata Nabi Allah SWT, fa'fu anhum, maafkan mereka. Terus wastaghfir lahum, kemudian mintakan ampunan untuk mereka. Jadi kemudian setelah itu wasyawirhum fil amri, setelah maafkan mereka, habis itu mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, baru bermusyawarah. Tapi kalau bermusyawarah masih membawa sekoper dan awas nanti saya habisi di waktu rapat, seperti rapat dewan aja. Kalau niatnya saya menjatuhkan, pasti hasilnya bermusuhan. Makanya sebelum rapat pastikan bersih hati kita dari dendam, karena musyawarah bukan untuk melampiaskan dendam. Kemudian bersihkan saudara kita dari dosanya kepada Allah. Wastaghfir lahum. Dalam ilmu manajemen ini namanya mengkondisikan suasana yang nyaman sebelum terjadi rapat dan pertemuan. Jelas? Sehingga nanti yang terjadi apa? Adalah kebersamaan mencari kebenaran, bukan pemuasan. Dan bila terjadi kesulitan dalam musyawarah, ingat, ada Allah tempat kita mengadu. Kalau perlu menjelang waktu salat 15 menit kita hentikan dulu, maaf, kita salat dulu. Dan itu teruji pertama sekali tentu oleh Nabi dan para sahabatnya, dan saya pengalaman juga menguji itu. Terjadi gap antara dua grup, saya dimasukkan untuk jadi pimpinan di situ. Orang sedang perang dingin, perang panas juga, bukan dingin lagi. Ya, saya disuruh masuk di situ memimpin. Kira-kira nyaman tidak saya? Di rapat itu kentara sekali. Masya Allah. Menjelang azan 15 menit atau 10 menit menjelang zuhur, datang 5 interupsi yang semuanya berat, kalau dibahas tak akan selesai mungkin. Lalu saya teringat perkataan Nabi alaihissalatu hadis Nabi, kana iza hazamu amrun fazi'ila shalah. Nabi bila menghadapi masalah berat, dia pergi bawa salat. Wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin.
Saya usulkan ini semua saya tampung yang 5 ini. Tapi karena waktu sholat sudah dekat, bagaimana kita sholat dulu? Nah, tentu sebagai pimpinan rapat kan kita punya kuasa kan? Tidak, iyalah. Alhamdulillah setuju. Alhamdulillah. 3 menuju musalla sudah dapat jawaban jitu. Buktinya nanti setelah sholat. 1 dalam sholat. Awak pula imamnya dalam sholat terlintas jawaban 1. Saya harus jujur ini, serius ini. Nah, ya jangan dibilang saya nak pura-pura khusus, jangan enggak. Kadang-kadang datang juga pikiran-pikiran itu. Alhamdulillah dalam sholat dapat lagi. Sudah berapa? Sudah 4. 1-nya pulang sholat. Di perjalanan menuju ruang rapat dapat lagi. Alhamdulillah tidak sampai 20 menit tuntas. Habis itu kami makan bersama. Coba kalau saya jawab dari tadi, sholat terlambat, asam lambung naik, lambat makan, dan kita sudah belum tentu selesai yang kita bicarakan. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu, lapangkanlah hati kita murni lillah, jangan dekati syirik, dan lapangkan hati kita kepada hamba-hamba Allah. Ternyata hablum minallah, hablum minan nas, itulah sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan, dan insya Allah itu ada di bulan diangkatnya amalan, yaitu di bulan Sya'ban ini, supaya nanti kita panen raya di bulan Ramadan. Supaya kita panen raya di bulan Ramadan. Suburkan hati kita, suburkan keimanan kita, suburkan tauhid kita, supaya ketika amal diangkat, kita ditemukan atau dilaporkan dalam keadaan berbuat taat. Di antaranya adalah puasa di bulan Sya'ban, dan melapangkan hati dengan tauhid yang benar, dengan cinta yang sesungguhnya kepada saudara sesama muslim, dan lebih khusus lagi saudara mara, karib kerabat rahim kita yang dekat kepada kita. Saya kira sudah sangat jelas sekali. Kalau tidak jelas pun bilang jelas, karena waktu sudah jelas. Karena waktu sudah jelas. Lambat. Tapi maafkan saya ya, sekali-sekali 6 bulan masa tuan-tuan tidak rela saya kasih lebih lemah sedikit. Dah berapa jam? Ada 2? Hah? Oh kurang, masih 1,5, masih dikit saya. Tidak rugi kita. Pendek-pendek. Lah sudah cukuplah sampai situ dulu. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita masih bisa dipertemukan kembali. Tidak pun di sini, mudah-mudahan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya tentu saja saya yang banyak bercakap, mungkin banyak silap, mohon dimaafkan. Jadi yang benar-benar dihafalkan, diamalkan, yang salah-salah diperbaiki dan berikan masukan serta maaf ya. Nanti awak cerita tentang maaf, saya pula tidak maafkan nanti. Tidak ada cerita selepas ini. Awak kira saja tadi ternyata setengah jam. Nah, nanti kirimlah ke penitia, besok jangan undang lagi Ustaz. Nah, terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada pertanyaan kan? Hilang tidak adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.